वारदात कहाँ हुई है सर? करके सब प्रेम पटीरिया जी को पकड़ा देते हैं। कि हमारे कटहल ऐसे बेडोल नहीं सोडोल हते. Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film misteri nggak ngotak yang berjudul Katal A Jackfruit Mystery, keluaran tahun 2023 ini. Film ini mengisahkan tentang misteri hilangnya buah nangka langka milik seorang pejabat India. Cuman gara-gara nangka itu, seluruh polisi di seluruh India dikerahkan untuk mencari tuh buah. Tapi dari misteri hilangnya tuh nangka, muncullah misteri-misteri baru yang harus dipecahkan. Mau tahu keseruan film ini nggak? Nggak usah pakai lama deh, bemper Om Brewok Story. Awal kisah diperlihatkan ada om-om yang lagi mandi di kebun. Ternyata orang itu adalah penjahat bengis yang bernama Feru yang lagi dalam pelariannya. Suatu hari Feru yang udah bosan ngumpet kembali ke kota buat malakin orang-orang pasar. Tapi pas melihat ada cewek manis yang lagi nganggur, Feru pun langsung mencoba merayu tuh mbak-mbak. Namun tiba-tiba tuh mbak-mbak langsung nodong si Feru dan Feru pun langsung dikepung. Ternyata mereka itu adalah polisi yang sedang menyamar. Kejar-kejaran deh. Oh, ngejar lagi tak keplak pakai bata. Lah, polisi takut sama bata. Singkat kata nih, para polisi itu pun kehilangan jejaknya si Feru. Namun Inspektur Polisi Mahima mengendus bau apak dari truk tangki. Dan bener aja, si Feru beneran ngumpet di truk itu dong. Keesokan harinya kepolisian mengadakan konferensi pers tentang penangkapannya si Feru. Kejahatan Feru itu meliputi penculikan, pemertuingan, pembunuhan berantai, dan lain-lain. Namun di sini wakil inspektur yang bernama Surap merasa nggak begitu senang karena yang menangkap tuh penjahat kan mereka. Yang dapat pujian malah komisaris polisi. Namun Mahima bilang dia nggak butuh popularitas, udah bisa berguna sebagai polisi aja dia udah bangga bener. Kok senggol-senggolan segala? Oh alah, ternyata si Mahima dan Surap ini pacaran coy. Asik bener ya pacaran sama komandan sendiri. Nggak lama kemudian Mahima mendapatkan misi penting yang bisa mengancam kedamaian dunia. Diketahui kalau pejabat kota yang bernama Parihar mengalami kecolongan dan barang yang hilang itu adalah buah nangka. Iya, nangka yang biasanya dijadiin gudeg gitu loh. Ngehek bener nih orang ya, nangka hilang aja laporan polisi. Nggak cuman itu, Parihar juga mengancam kalau kepolisian nggak bisa mengusut maling nangka itu, maka jabatan komisaris polisi akan terancam. Ya udah deh, mau nggak mau komisaris memerintahkan Mahima untuk mencari tuh maling nangka. Mahima jelas saja bingung lah, abis nangkep penjahat bengis kelas kakap kok tahu-tahu disuruh nangkep maling nangka. Nah, kenapa si Parihar ngebet bener sama tuh nangka? Karena beberapa hari yang lalu dia kedatangan tamu sekretaris gubernur. Pada saat makan siang, tuh sekretaris disuguhi acar nangka. Parihar bilang kalau nangka itu dia tanam sendiri. Nggak cuman itu, tuh nangka varietas terbaik yang bibitnya dikirim dari Malaysia langsung. Mendengar itu, Pak Sekretaris pengen memberikan tuh acar nangka ke gubernur. Jelas aja si Parihar jadi semangat lah. Kalau gubernur senang dengan nangkanya, karir politiknya akan jadi moncer. Di sini Parihar pun berjanji seminggu lagi acar nangka untuk gubernur akan siap. Tapi sialnya tuh nangka malah hilang entah kemana. Nah, di dalam rumah Parihar, semua anggota keluarga pun langsung diinterogasi. Di luar polisi sampai ngasih polis lain di pohon nangka. Pokoknya udah kayak kehilangan berlian aja. Tapi pas lagi bingung-bingungnya itu, ada om-om botak separuh yang manggil-manggil, Mbak Yu. Jelas saja si Mahima jengkel lah dipanggil mbak-mbak sama om-om gak jelas yang petangkringan di tembok. Ternyata tuh orang adalah reporter berita yang pengen meliput kehilangan nangka itu. BTW, yang mau lihat Ipin gedenya kayak gimana? Ya kayak si Anju ini, rambut tinggal segaris masih aja dipelihara. Nggak lama kemudian, Tuan Srivasta, tim forensik kepolisian, juga datang ke TKP. Namun Srivasta yang udah berpengalaman di dunia forensik tetap aja bingung karena di sana nggak ada jejak mencurigakan sama sekali. Nggak cuman itu, satu persatu pelayan rumah juga diinterogasi, tapi nggak ada tuh alibi dan motif untuk mencuri itu nangka. Lah bu, kalau kita pengen makan nangka tinggal beli aja kan beres, nangka seberapa duit sih? Nah di sana Mahima sempat menegur anak buahnya, si Misra. Disuruh nyari petunjuk malah males-malesan. Namun si Misra ini lagi malas kerja. Dia bilang, nangka aja sampai semua polisi di seluruh kota disuruh nyari. Sedangkan aku kehilangan mobil baru bu, baru buka plastik, sampai sekarang nggak ada kejelasan tuh. Nggak lama kemudian, karena nggak menemukan petunjuk apapun, Mahima pun meminta memutar CCTV rumah. Namun hasilnya juga nihil, bahkan mereka menemukan Misra yang kencing sembarangan.
Karena semua petunjuk nggak ada yang jelas, Parihar pun kembali menuduh menantunya. Jelas saja si Raju kesel banget lah disudutkan terus. Dia itu anak pejabat juga, masa iya nyolong nangka nggak guna kayak gitu. Tapi si Parihar tetap aja menuduh si Raju. Nah, pas si Mahima mengecek CCTV, dia menemukan satu kamera yang sengaja ditutupin sesuatu. Pas dicek, ternyata tuh kamera ketutupan sama baliho kampanyenya si Parihar. Parihar jelas saja ngamuk dan menuduh ART-nya lah yang sengaja nutupin tuh kamera. Namun ART-nya bilang, istri Parihar lah yang menyuruh mereka menaruh tuh baliho di sana. Lah istrinya yang nyuruh, yang disalahin pelayannya. Nah, dari informasi Mbak Kunti, ada satu orang yang menghilang, yaitu tukang kebun yang bernama Biswar. Dia itu hilang sebelum tuh nangka hilang. Nggak lama kemudian, Surap pun dapat telepon dari ayahnya. Di sini diketahui kalau si Surap itu mau dijodohin sama babenya. Babenya nggak suka kalau si Surap pacaran dengan si Misra yang dari kasta rendahan. Apalagi Mahima itu atasannya si Surap. Gimana jadinya besok kalau udah nikah? Si Surap pasti akan dianggap sebagai suami yang nggak punya power. Tapi si Surap nggak peduli soal kasta dan soal jabatan, karena dia itu benar-benar mencintai si Mahima. Siang harinya, timnya si Mahima mencoba mendatangi rumahnya si Biswar, si tukang kebun. Namun rumah itu kosong melompong. Karena nggak menemukan petunjuk, Kunti pun disuruh menghubungi bagian cybercrime buat melacak HP si Biswar. Sore harinya, komisaris polisi Jarjit terus ditekan oleh Parihar. Bahkan Parihar menyuruh seluruh polisi India diterjunkan untuk mencari tuh nangka. Aslinya sih, si Mahima kesel bener. Dia pun ngasih saran ke Jarjit. Mending mereka beli buah nangka di pasar dan bilang kalau nangkanya ketemu. Sialnya, Parihar udah ngirim foto nangkanya. Belum lagi tuh nangka merupakan varietas langka yang gak ada di India. Intinya si Jarjit membebaskan si Mahima. Mau butuh berapa pasukan mah monggo, yang penting tuh nangka sialan bisa segera ditemukan. Sialnya, pas si Mahima mau pulang ke rumah, dia malah ketemu sama komisaris kuclok satu lagi. Si Rajas ini malah menyuruh si Mahima jagain acara pesta perkawinan. Yakin deh India tuh ya, polisinya semua kayak gini atau gimana sih? Lebih parah dari Wakanda, yakinlah sumpah. Singkat cerita, Mahima dan timnya pun langsung standby di pesta pernikahan. Tapi pas ada tamu yang menembakin senapan, si Mahima langsung dicegat oleh si Surap. Udahlah Beb, dia tuh orang kaya. Kalau kita larang, nanti kita yang kena getahnya. Nah, karena gabut, Mahima malah kepo dengan foto nangka. Nggak sengaja dia melihat ada sosok cewek yang pipis di pojokan. Tapi belum juga menelaah tuh foto, di pesta itu malah ada pengemis yang nyelonong masuk dan ngambilin duit saweran. Melihat tuh pengemis, Surap langsung gebukin tuh pengemis. Jelas saja si Mahima marah-marah lah sama si Surap karena memperlakukan tuh pengemis udah kayak hewan aja. Jujur li, Mahima kecewa berat sama si Surap, cok. Kenapa Mahima sangat marah? Karena dia itu dari kasta rendah, yang gak suka ada orang yang berlagak kasta atas dan berbuat sewenang-wenang dengan orang kasta rendahan. Keesokan harinya, kepolisian pun sampai membuat selebaran berhadiah untuk menemukan tuh nangka biadab. Di sini Mahima juga meminta si Kunti untuk mencari tahu sosok cewek di foto buah nangka. Intinya si Mahima mumet parah gara-gara kasus nangka ini. Gak lama kemudian Surap datang untuk meminta tanda tangan. Kayaknya sih dia ngambek. Beneran ngambek tuh. Siang harinya Surap memasang poster kehilangan bareng Misra dan Dul Konyit. Namun si Misra ngeributin mulu. Dia curhat kalau dia tuh lagi mumet parah. Jadi gini loh bro, anak aneh kan mau nikah ya. Tapi calon besan aneh tuh minta mahar mobil baru. Apesnya mobil aneh yang baru kemarin beli malah diembat sama maling. Kan aneh jadi mumet. Pak Surap, coba deh lihat anak aneh, cantik nggak? Cantik. Oh alhamdulillah, Pak nikahin anak aneh ya Pak ya. Bapak mau minta apa? Motor, TV, HP aneh beliin. Asal jangan mobil Pak. Lah, curhat kok ujung-ujungnya nodong. Intinya sih si Surap ogah, wong dia tuh masih cinta sama si Mahima. Ya walaupun masih ngambek sih. Keesokan harinya diperlihatkan si Surap yang mau pergi dari kantor polisi. Namun dia dicegat oleh bapak-bapak yang pengen laporan kalau anaknya hilang dari rumah. Bangkeknya, Surap malah nggak peduli dan menyuruh tuh bapak-bapak untuk segera pergi. Kepolisian lagi sibuk nyari nangka. Masa iya disuruh nyari anak hilang? Nanti ajalah balik lagi kalau nangkanya udah ketemu. Di tempat lain, anjing pelacak pun diturunkan untuk melacak maling nangka. Di sini, anjing pun berhasil menemukan sebuah HP yang diduga milik si Biswar, si tukang kebun. Ketika dilaporkan ke Parihar, dia itu yakin fix no debat Biswar lah pencuri nangka berharganya. Di sini Mahima pun menanyakan, kenapa si Biswar bisa kabur dari sana? Ternyata Biswar itu diusir karena dia telah membahayakan cucunya. Bahkan Biswar mengancam akan membunuh dan membakar cucunya. Nggak lama kemudian, Anju melakukan wawancara khusus tentang hilangnya nangka milik si Parihar. Anju sempat nanya, misal nih bos, misal nih, tuh nangka nggak ketemu, terus gimana? Dengan pede Hakul yakin Parihar bilang, kalau dia akan mogok makan dan mogok kerja. Dia juga nggak akan bertanggung jawab kalau pendukung fanatiknya membakar kantor polisi di seluruh India. Lah edan, gara-gara nangka kantor polisi mau dibakar. Karena hal itulah, Jarjit nggak mau tahu, Mahima harus segera menemukan tuh pencuri nangka.
Nah, di sini Mahima pengen meminta sesuatu. Dia itu berharap kalau si Surap dikasih rekomendasi kenaikan pangkat jadi inspektur. Mahima cerita kalau dia dan Surap itu saling mencintai, tapi semua selalu mencibir hubungan mereka karena pangkat Surap lebih rendah. Jadi kalau mereka sama-sama inspektur, nggak ada yang mencibir mereka. Jarjit pun setuju, asalkan Mahima bisa menyelesaikan kasus yang nggak ngotak ini dulu. Nggak pakai lama, timnya Mahima langsung menyisir pasar untuk mencari nangka-nangka. Pokoknya setiap nangka yang kelihatan mirip langsung disita sama polisi. Lah, kasihan pedagangnya dong. Kun, cepet dudukin kun, biar nggak diambil lagi sama tuh penjual. Tapi semakin lama, berita nangka itu pun semakin viral karena seluruh polisi di provinsi dikerahkan untuk mencari nangka, sedangkan kasus-kasus besar yang lain dikacangin sama polisi. Malam harinya diperlihatkan bapak-bapak yang anaknya hilang kembali datang ke kantor polisi. Tapi emang polisi India tuh ya kampret ya kan ya. Misra yang ditemuin tuh bapak-bapak malah meminta uang kalau tuh bapak-bapak mau diproses laporannya. Nggak lama kemudian Mahima dan yang lain pun datang. Ya udah deh, karena Mahima baik, dia pun langsung menyuruh si Kunti segera memproses laporan tuh bapak-bapak. Namun pas tuh bapak bilang kalau namanya Biswar dan pekerjaannya adalah tukang kebun, Mahima pun langsung menyuruh anggotanya untuk menangkap si Biswar ini. Nggak pakai lama, Mahima pun langsung laporan ke Jarjit kalau dia sudah menangkap tersangkanya. Nah, pas diinterogasi, akhirnya Biswar menceritakan semuanya. Dia itu sama sekali nggak pernah mencuri nangka. Yakinlah sumpah bu. Kenapa dia kabur dari rumahnya si Parihar? Karena pas dia lagi nata tanaman, cucu Parihar yang bangor malah buat onar di sana. Karena jengkel dan pengen bercanda, Biswar pun bilang, awas lo, kalau gangguin Pak D nanti tuh mobil-mobilan Pak D buang terus Pak D bakar. Bangkainya. Parihar dengernya cucunya mau dibakar sama si Biswar. Karena mau digaplokin, Biswar pun akhirnya kabur. Sialnya, HP-nya malah jatuh di sana. Nah, pas pulang ke rumah, anak yang bernama Amia nggak kelihatan. Karena cemas, dia pun mencari Amia keliling kampung, tapi hasilnya nihil. Mahima jelas saja nanyain, kenapa hal sepenting ini nggak segera dilaporkan ke polisi. Biswar bilang dia udah sempat laporan kemarin, tapi dia malah diusir sama polisi ganteng di sana itu. Mengetahui itu, Mahima pun terlihat sangat kecewa dengan si Surap. Merasa Biswar nggak bersalah, dia pun langsung laporan ke Jarjit. Tapi si Jarjit nggak peduli dengan kehilangan anaknya si Biswar dan memaksa agar si Mahima berpura-pura aja bila si Biswar lah yang mencuri itu nangka, biar urusan yang cepat selesai. Jelas saja Mahima merasa tertekan, jiwa polisinya nggak bisa menerima hal itu. Ketika Mahima pengen ngadem pikir dulu, Surap mengejar si Mahima. Tapi kelihatan bener coy, kalau Mahima itu udah pada titik jengkel. Kalau aja si Surap bukan pacarnya, Surap pasti udah diskors. Sedangkan di dalam, Biswar menangis merana. Udah anaknya hilang, dia malah dipenjara. Tak lama kemudian, Surap datang ke rumahnya si Mahima. Surap berniat meminta maaf, tapi yakinlah sumpah, si Mahima ini kecewa berat. Dia itu udah memperjuangkan agar si Surap bisa segera jadi inspektur. Tapi melihat kelakuannya si Surap kayak gini, Mahima pun jadi ragu. Gara-gara si Surap tuh tukang kebun gak bersalah, malah harus dijadiin tersangka. Dan anaknya juga terancam nyawanya. Karena Mahima masih aja marah, Surap pun berjanji dia akan berubah. Dia tuh nyesal banget jadi polisi bangke. Malam harinya, Mahima pun bingung harus mengarang cerita apa untuk konferensi pers besok. Namun pas melihat foto nangka, dia pun jadi punya ide gila. Nggak pakai lama, Mahima pun langsung kembali ke kantor polisi. Intinya sih, dia mau ngobrol sesuatu dengan si Biswar. Pak, duduk di atas dong. Jangan duduk di sana, nanti kepentut lo ya. Singkat cerita, keesokan paginya di konferensi pers, Mahima pun mengatakan kepolisian telah menemukan tersangka pencurian nangka anggota dewan. Yang mencuri itu adalah Amia, anak dari tukang kebun. Karena statement Mahima itu, Jarjit merasa kesal sendiri. Kenapa Mahima nggak bilang aja kalau si Biswar lah yang nyolong, kan habis itu beres. Tapi Mahima beralasan kalau kepolisian berhasil menangkap tersangka utamanya, pasti Pak Parihar akan senang bener, ya kan? Oh iya bener juga ya. Ya udah deh, Mahima pun ditugaskan secara khusus untuk mencari si Amia. Singkat cerita, Mahima pun langsung menugaskan para anggotanya untuk mencari petunjuk soal si Amia. Terkecuali si Surap, dia nggak dikasih tugas apapun, terserah deh dia mau ngapain bodo amat. Nggak lama kemudian, Kunti pun datang dengan berkas-berkas penculikan cewek-cewek selama setahun ini. Dari semua kasus itu, belum ada satupun yang terpecahkan. Nah, pas Mahima dan yang lain pada cabut untuk mencari petunjuk, Surap malah melihat ada orang yang petangkringan di atas motornya buat nyari sinyal. Karena kejadian itu, Surap pun menyadari sesuatu. Nggak lama kemudian, Surap pun mendatangi bagian cybercrime untuk meminta data HP yang aktif di desanya Amia selama beberapa hari ini. Di tempat lain, diperlihatkan si Mahima berniat mencari petunjuk di desanya si Biswar. Tapi semua orang di kampung malah pada ngumpet karena nggak mau berurusan dengan polisi. Untungnya si Anju yang emang kebetulan lagi pengen ngeliput malah bilang kalau kampung ini adalah kampung istrinya. Dadah sini ke rumah mertuaku aja. Nah pas di rumah mertuanya si Anju, Mahima menanyakan sosok Amia ke adik iparnya si Anju.
Dari mbak-mbak itu, Mahima dapat informasi kalau Amia itu gadis yang nakal. Nggak heran kalau dia itu hilang. Paling dia digondol sama om-om. Kenapa Amia dibilang nakal? Karena si Amia sering pakai celana jeans yang dirobek-robek. Lah, standar nakal di kampung India cuma sebatas keluar pakai jeans robek, cok. Nggak cuman itu, Mahima juga menanyakan Amia ke teman-teman sekolahnya. Tapi sama aja, teman-temannya itu bilang kalau Amia itu anak nakal. Karena dia tuh sering bolos dan sering ngunyah tembakau kalau pas di kelas. Merasa belum puas, Mahima pun nanya lagi ke om-om brewokan. Tapi kayak sebelumnya, dia pun bilang kalau Amia itu anak nakal dan pencuri. Tuh om-om pun bilang, kemarin ada barang hilang di rumahnya. Pasti yang nyuri itu Amia, karena Amia itu dari kasta rendahan. Mendengar itu, Mahima pun menyuruh tuh om-om membaca name tag-nya. Mahima bilang, dia juga dari kasta rendah. Tapi dia bukan pencuri, melainkan polisi yang memasukkan pencuri ke penjara. Sekate-kate, mentang-mentang kasta rendah dituduh pencuri. Kita kembali lagi ke Surap. Diperlihatkan bila si Surap mendatangi sebuah toko kacamata. Dia mencari orang bernama Candulan. Nggak lama kemudian muncullah bapak-bapak yang kayaknya si galak. Ternyata ada 3 nomor HP yang pas waktu kehilangan Amia mondar-mandir masuk ke desa yang terdaftar atas nama Candulan. Nah di sini Candulan nggak mau berbicara. Kata anak-anaknya sih, babenya udah 12 tahun nggak berbicara karena dia punya nazar ke dewa. Karena memaksa terus, anak-anaknya si Candulan pun nggak terima. Ya udah deh, si Surap pun digebukin rame-rame. Di tempat lain diperlihatkan bila si Mahima datang ke tukang tembakau. Nah, FYI nih ya, orang India itu jarang yang ngerokok ya. Untuk penggantinya, mereka tuh ngunyah bubuk tembakau sasetan gitu. Ya, kayak ngunyah pinang gitulah. Lanjut, Mahima menanyakan ke Tono, apakah pernah melihat si Amia? Aslinya sih, si Tono mah ogah jawab. Tapi setelah ditabok, dia pun langsung nyerocos. Tono pun akhirnya bilang, kalau 3 hari yang lalu, Amia datang ke tempatnya untuk ngutang tembakau. Namun si Tono nggak ngasih, uang utangnya aja masih numpuk. Tapi di saat itu ada mas-mas yang kayaknya nepsong sama si Amia. Bermodalkan tembakau sasetan, mereka pun mengajak ngobrol si Amia. Tapi pas Tono boker sebentar, Amia dan 3 orang mas-mas penjual kacamata itu udah hilang. Karena dapat petunjuk itu, Mahima pun langsung meminta bagian cybercrime untuk mengecek CCTV di sekitar desa. Tapi sialnya pas Mahima lagi mumet-mumetnya itu, Anju malah berhasil mewawancarai si Biswar. Sial yang kedua, Biswar yang dicecar pertanyaan akhirnya nggak bisa berbohong lagi dan malah keceplosan. Karena nggak mau rencananya gagal gara-gara beritanya si Anju, Mahima pun menawarkan sebuah kesepakatan. Kalau si Anju pengen berita yang gede, Mahima akan memberikan berita yang gede, asalkan rencananya nggak disebarkan ke publik. Singkat katanya, Mahima memberikan berkas penculikan cewek-cewek selama setahun ini yang disembunyikan rapat-rapat oleh polisi. Anju jelas saja setuju dong. Wah, ini mah bakalan viral coy. Nah, pas di kantornya si Anju, Mahima dikasih kabar kalau si Surap habis digebukin dan sekarang lagi di rumah sakit. Singkat cerita, Mahima pun sampai di rumah sakit. Dia bertanya kenapa si Surap bisa bonyok-bonyok kayak gini. Dan kenapa dia nggak ngebales tuh orang-orang yang ngebukin. Surap pun berkata, gara-gara omongan Mahima kemarin, dia pun sadar kalau seorang polisi nggak boleh asal pukul. Ulu, so cawet. Sepulang dari rumah sakit, Mahima and the gang pun langsung mendatangi tokonya si Candulan. Sekarang beda coy, Mahima yang melek hukum bilang dia akan menuntut si Candulan dengan pasal penculikan, pengeroyokan, dan pasal menyembunyikan fakta dari polisi. Karena ancaman itu, Candulan yang udah 12 tahun nggak ngomong, akhirnya ngomong juga. Candulan pun menceritakan kalau kemarin itu dia punya 3 karyawan. Saking percayanya sama tuh 3 orang karyawannya, semua data dirinya sudah dikasih ke 3 orang itu. Tapi seminggu yang lalu, tuh karyawan bangke malah kabur dengan membawa kacamata dan uang dari toko itu. Sialnya, Candulan nggak tahu asal-usul ketiga mantan karyawannya itu. Karena sudah dapat petunjuk baru, Mahima menyuruh anggotanya untuk melacak nomor telepon 3 orang itu. Untungnya dari hasil pencarian, mereka pun berhasil menemukan mobil yang dipakai 3 sekawan. Yang koplaknya lagi tuh mobil adalah mobilnya si Misra yang hilang. Oh, kebetulan sekali. Namun tinggal sebentar lagi menemukan penculik si Amia, Mahima malah dapat telepon dari si Jarjit. Ternyata berita tentang penculikan cewek yang disiarkan oleh si Anju membuat kuping kepolisian jadi panas. Bahkan si Jarjit dapat perintah dari atasannya untuk menangkap si Anju. Mahima jelas saja bingung lah, wong data-data itu berasal dari dirinya kok. Nggak pakai lama, para polisi pun langsung ingin menjemput si Anju. Sedangkan di rumahnya si Anju dan keluarganya lagi lihat berita yang ditayangkan di TV nasional. Tapi semua langsung terdiam ketika Mahima bilang kalau si Anju akan ditangkap karena dianggap membocorkan informasi sensitif. Bukannya kecewa, si Anju malah girang bener. Bagi dia, ditangkap sebagai reporter merupakan pencapaian tertinggi. Karena itu tandanya, informasi yang diberikan ke publik udah bisa membuat pemerintahan kocar-kacir. Beberapa hari kemudian, Mahima dan timnya pun berniat ke kota sebelah. Karena menurut data Intel, para penculik Amia sedang menuju kota sebelah itu.
Singkat cerita, Mahima pun mampir dulu ke kantor polisi lokal untuk minta izin operasi. Namun kampretnya, ini inspektur mesum malah godain Mahima mulu. Bahkan tuh inspektur nawarin dan makan es krim dengan cara yang binel. Tapi om kok malah enek ya liatnya ya. Karena udah gedek sama nih orang, Mahima pun bilang kalau kasus ini adalah kasus kehilangan nangka milik Parihar. Kalau tuh inspektur masih aja nunda-nunda, lihat aja akibatnya. Habis itu tuh inspektur pun langsung cekatan lah. Tapi ngeheknya, pas dimintain tolong minjem mobil buat operasi, Mahima malah dikasih mobil sitaan yang udah bobrok parah. Alah kada, jendelanya coplok mobil kayak gini gimana bisa nangkap penjahat bos? Singkat cerita, Mahima dan yang lain pun menyusuri jalur yang diduga dilewati oleh penculik. Ini lagi misi bos, malah ngembat pupu ayam. Di lain tempat di dalam hutan, diperlihatkan para penculik yang kita sebut aja Kitu, Ketu, dan Kitil. Koplaknya, Amia yang statusnya diculik malah disuruh bantuin masak Indomie. Tapi pas tuh penjahat lengah, Amia pun langsung melarikan diri. Sialnya, dia malah ketahuan. Ya udah deh, kejar-kejaran. Kendal. Karena udah ke pojok dan udah ngos-ngosan, Amia pun mengancam dengan pisau. Lah kocak, udah keren-keren malah nyerodok pohon, cok. Setelah itu diperlihatkan si Kitil menelpon penadah cewek. Tapi karena telepon itulah, polisi akhirnya bisa melacak sinyal dari itu HP. Nggak pakai lama, Mahima dan yang lain pun langsung capcus. Sedangkan si Misra ditinggal buat menghadang kalau tuh penjahat kabur ke sana. Sayangnya, pas sampai di hutan, tuh para penjahat udah nggak ada di sana. Kancut kudanilnya, Misra yang nggak kenyangan malah molor, sehingga para penjahat itu bisa kabur dengan lancar jaya. Dah, punya anak buah kayak gini-gini amat ya. Di saat Mahima udah putus asa, bukan karena misinya sih putus asanya, tapi karena anak buahnya pada koplak semua. Nah, si Surap mencoba menenangkan. Di lain tempat diperlihatkan 3 koplak datang ke penadah cewek yang bernama Gulab. Ternyata si Amia ini mau dijual untuk dijadiin cewek penghibur. Namun pas lagi transaksi, tiba-tiba ada yang gedor-gedor pintu gitu. Dan walah, Mahima dan polisi yang lain berhasil menemukan tempat persembunyiannya si Gulab. Mas, tarik tangannya dong, bukan pegang-pegang perut. Bola. Tuh, punya pacar on, ini nggak dikunci, tinggal dibuka, ngapain didobrak kayak gitu. Namun pas berhasil masuk, mereka langsung diujanin sama terong, labu, blewah, tomat, timun, dan lain-lain. Singkat cerita, terjadilah kejar-kejaran dan lempar-lemparan di rumah itu. Lihat sendiri aja deh. Koplaknya, di saat semua lagi pada lempar-lemparan buah dan sayuran, si Misra malah nggak ikut ngebantuin. Karena dia lagi ngelus-ngelus mobilnya yang udah ketemu. Jurus lendang kopis. Jurus tinju besi. Hadis. Duk. Namun si Mahima nggak mau kalah. Jurus hotel maut. Intinya sih para penjahat di sana pada babak belur digebukin sama polisi-polisi koplak ini. Sialnya pas si Gulab mau kabur, dia malah nyusruk, dan nyusruknya ke mobilnya si Misra dong. Syukur, jadi polisi menang komis doang sih, males sih. Keesokan harinya sidang tentang pencurian nangka pun digelar. Pengacaranya si Parihar meminta hakim menghukum berat si Amia, kalau bisa hukuman seumur hidup, karena sudah berani mencuri nangka keramat. Namun pengacaranya si Amia protes. Belum lagi si Amia bilang kalau dia itu diculik sehari sebelum tuh nangka hilang. Mikir diri sendiri aja bingung, apalagi ngembat tuh nangka. Nah, di sini Biswar juga mengatakan yang sebenarnya soal dirinya yang disuruh berpura-pura bilang kalau putrinya adalah pencuri nangka. Hakim jelas saja bingung kenapa si Mahima sampai berbuat sejauh itu. Kalau emang benar, Mahima terancam akan dapat sanksi yang amat berat. Di sini Mahima pun berkata, dia tidak punya pilihan lain. Ketika semua polisi dikerahkan untuk mencari nangka geblek, dia tidak bisa menghiraukan keselamatan Amia begitu saja. Kalau dia bilang ingin menyelamatkan Amia, pasti atasannya nggak memperbolehkannya. Karena hal itulah dia mengatur skenario ini. Mahima juga bilang dia akan menerima semua konsekuensinya. Di sini hakim pun nanya, berapa harga nangka di pasaran? Setelah mengetahui harga nangka di pasar cuma 300 rupiah, ya kalau dirupiahin 50.000 lah. Hakim pun langsung memutuskan Amia tidak bersalah. Mendengar itu, Parihar pun jelas saja marah. Namun di sini hakim kembali marah. Hakim bahkan akan menuntut si Parihar kalau dia nggak terima. Lah edan, demi nangka 50.000. Si Parihar ini menyalahgunakan kekuasaannya untuk mengerahkan polisi satu provinsi. Karena diancam sama ibu hakim, ya udah deh, si Parihar pun langsung kicep dengan dongkolnya. Singkat cerita, pas keluar pengadilan, Mahima ketemu sama si Anju yang juga mau disidang. Tapi si Anju malah kelihatan happy bener. Dia bilang,
Kemarin itu dia itu diwawancari sama BBC dan CNN. Karena dia ditangkap, dunia internasional akhirnya bisa tahu kalau perlindungan jurnalis di India itu bobrok. Keesokan harinya, Jarjit berterima kasih ke Mahima karena Mahima lah wajah kepolisian nggak jadi dipermalukan. Karena hal itu juga lah, Jarjit pun menepati janjinya untuk memberikan promosi ke Surab. Siang harinya, Surab pun dikasih kejutan karena mulai besok dia udah jadi inspektur coy. Dan bisa segera nikah deh dengan si Mahima. Tapi pas lagi happy-happynya itu, Mahima malah ditelepon sama kantor pusat. Lah kok langsung lemas bu? Ternyata si Mahima juga diberikan kenaikan pangkat. Lah podo bae kalau gini mah. Namun si Surab berkata, dia akan segera menikahi si Mahima. Ya walaupun kalau di kantor dia tuh bawahnya si Mahima, tapi kalau di rumah di atas kasur, si Surab bisa di atas. Dan filmnya pun berakhir. Bentar. Lah yang nyolong nangka terus siapa dong om? Ternyata yang ngebatu nangka adalah kawanan monyet. Oh alah kunyuk. Oh gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan biar melatiin.